warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit tentang satu topik yang menurutku ini adalah dasar sebelum terbentuknya ide yang kuat. Jadi kalau misal kita mau ketemu satu ide, ada yang namanya gap of knowledge. Gap of knowledge inilah yang menentukan ide kita itu kuat atau tidak. Implikasinya apa? Begitu ide yang kita bawakan lemah, mungkin di awal kita akan eksekusinya gampang-gampang aja. Tapi begitu sampai di tahap publikasi, sampai di tahap lomba, sampai di tahap kita mau tanya jawab, pasti akan hancur. Karena apapun yang dasarnya tidak kuat, pasti akhirnya akan roboh. Makanya hari ini aku mau bahas satu topik yang menurutku penting, yaitu finding the invisible. Jadi yang sering tidak terlihat oleh orang banyak, yaitu research gaps. Untuk yang belum kenal, aku Nasim Amar, tadi sudah diperkenalkan singkat oleh Mas Yusuf, dari FKUB juga, dan untuk teman-teman yang belum follow Autos, boleh di-follow dulu sekarang. Jadi hari ini aku mau bahas tentang ada 4 hal. Pertama yaitu aku mau bahas tentang research gap atau gap of knowledge. Yang kedua aku mau bahas tentang PCOS. Mungkin kemarin sempat disinggung sedikit oleh Mas Yusuf. Yang belum nonton boleh tonton di YouTube Autos. Dan yang ketiga aku mau bahas tentang bagaimana mencari research gap. Dan yang terakhir aku mau sharing ke teman-teman semua tentang worksheet analysis. Jadi bagaimana cara aku menganalisis systematic review di dalam spreadsheet. Dan sebelum aku mulai, aku mau terima kasih dulu ke senior-seniorku dulu yang dari awal yang aku belajar bagaimana cara menulis ilmiah, mulai dari Kak Denis Ivan Hakim, Kak Farizal Habibie, Kak Alan, Kak Vincentius Maria Yusuf, Kak Muhammad Yusuf, dan banyak seniorku lainnya yang ngajarin aku bagaimana caranya menulis. Dan bulan Juni kemarin, 2025 sampai sekarang, alhamdulillah aku udah nulis 5 sisref, 5 atau 6 systematic review, dan uh, semuanya accepted, 2 yang sudah terpublish di jurnal Scopus Q1 sampai Q4 ada. Nah, di sini aku mau jelasin bagaimana pengalamanku submit dan ke reject. Jadi siklus submit reject ini sering banget saat kita membuat ide systematic review, kita udah submit ditolak. Nah, kira-kira apa pitfallnya? Nah, di sini aku mau jelaskan pitfall itu ke teman-teman semua. Oke, pertama kita bahas tentang research gap. Seperti yang kita ketahui bahwa systematic review itu adalah review atau kita mengumpulkan berbagai sumber, kemudian kita rangkum dengan cara yang sistematis. Systematic review itu menuntut kita, bagaimanapun caranya, kita harus dapat menjelaskan secara rigorous atau secara tepat, secara kuat bagaimana cara kita memilih studi, bagaimana cara kita mencari studi, dan bagaimana cara kita menganalisis studinya. Jadi memang permintaan systematic review harus kuat. Harus kuat bagaimana cara mencari, memilih, dan menganalisisnya. Dan untuk memilih dan menganalisisnya, tentu kita awali dengan research question. Kita awali dengan satu ide yang bagus. Ide yang bagus itu harus diawali dengan research question yang bagus juga. Jadi, misal nih, teman-teman mau angkat tentang topik asma. Nggak bisa teman-teman mau buat systematic review hanya dengan judul asma. Atau misal teman-teman mau menjelaskan tentang eh, patogenesis, klinis, bukan kayak kita di rumah sakit misal anamnesis, pemfis, penunjang klinis, tidak seperti itu. Jadi research questionnya harus kuat. Apa kira-kira yang mau teman-teman jawab dari systematic review teman-teman? Contoh, kita mau angkat tentang topik cephalhematoma. Cephalhematoma itu adalah kondisi ketika bayi lahir, misal digunakan vaginal delivery with assisted forceps atau vakum, dibantu dengan forceps atau vakum, kemudian terjadi bengkak di kepalanya, perdarahan di luar tulang, terjadilah cephalhematoma. Di sini, aku punya di kepalaku research questionnya adalah, apakah ada perbedaan antara bayi yang lahir dengan vakum atau forceps dengan bayi yang lahir tanpa vakum dan forceps? Itu research question pertamaku. Jadi dia harus spesifik. Yang kedua, setelah aku menganalisis, aku baca-baca clinical trialnya, setelah aku baca-baca review yang sudah ada, ternyata berkembang research questionku. Semakin spesifik lagi, apakah ada perbedaan bayi yang lahir, bayi dengan cephalhematom
yang lahir dengan forceps dan bantuan vakum, bagaimana skor Apgar-nya berbeda dengan bayi tanpa vakum atau forceps. Mulai berkembang lagi. Nanti terbentuk lagi pertanyaan ketiga, terbentuk pertanyaan keempat, sampai beberapa pertanyaan selanjutnya. Nah, inilah yang aku sebut dengan specific research question. Jadi harus ada pertanyaan penelitian yang betul-betul spesifik yang akan kita bahas di reviewnya kita. Jadi nggak bisa cuma teman-teman angkat cephal hematom, terus teman-teman mau jelaskan patogenesis, patofisiologi, manajemen, nggak bisa. Harus ada sesuatu yang ditekankan. Jadi systematic review itu kita harus paham betul sebagai penulis apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa yang menjadi perdebatan saat ini. Nah, eh, mungkin nanti teman-teman boleh ya, misal sekarang teman-teman siapkan topik atau ide yang teman-teman sudah susun, misal teman-teman mau eksekusi studi, kita bahas di akhir, kita analisis bersama bagaimana ide yang sudah teman-teman punya. Research question ini adalah dasar untuk membentuk ide. Jadi sebelum membentuk ide, research questionnya harus kuat dulu. Seperti kata-kata di sini, a good beginning makes a good ending. Sesuatu yang diawali dengan ide research question yang bagus akan menghasilkan outcome yang bagus. Sebaliknya, kalau teman-teman research questionnya sudah salah di awal, gap of knowledge yang nggak dapat di awal, pasti di akhir akan kesusahan. Nanti aku kasih contoh di slide setelah ini. Pertanyaannya adalah, research question yang bagus itu seperti apa? Dari pengalamanku, seperti yang tadi, siklus submit dan reject jurnal, ternyata jurnal itu mereka lebih mudah mengaccept. Tidak terlalu rumit dalam mengaccept jurnal apabila memenuhi satu, ada yang teman-teman sudah berhasil mengeksplorasi dulu, oh gap of knowledge-nya di sini. Dan teman-teman berhasil memenuhi gap of knowledge itu. Yang kedua, mereka minta satu novelty, harus ada kebaruan. Dan yang kedua, mereka minta harus berimplikasi klinis yang kuat terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi nggak bisa teman-teman, misal nih, teman-teman mau angkat tentang topik, contoh apa misalnya ya? Misal tadi cephal hematom. Terus teman-teman mau bahas tentang surgical management. Sementara surgical management sudah jelas di sebelumnya. Oh, pilihan surgery-nya plek 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 harus surgery ini. Terus teman-teman bahas lagi itu. Itu namanya tidak berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada. Jadi harus ada kontribusi yang signifikan dari yang sudah ada. Nah, contoh ini. Jadi paper ini adalah paper awalnya case report yang sudah 1 tahun disubmit, terus-terusan ditolak. Dan tadi ada nggak ya? Dia sebentar ya, aku carikan. Jadi dia di reject karena disebutkan reject emailnya itu adalah, bentar ya. Ini aku koleksi email-email yang ke reject terus akhirnya aku ubah berhasil ke publish. Jadi aku coba cari dulu ya. Intinya adalah dia bilang di rejection itu, nah ini dia bilang kalau paper ini ditolak karena lack of sufficient novelty. Jadi papernya itu nggak ada novelty sama sekali, masih normal, masih sama dengan case-case sebelumnya. Akhirnya aku coba cari gap of knowledge yang mana, terus aku ubah papernya yang berhasil mengisi gap of knowledge. Nah di sini aku jelaskan di papernya, walaupun sudah ada paper serupa yang membahas tentang tumor di spine, spesifiknya itu schwannoma, tapi belum ada yang membahas tentang uh, onsetnya kapan, lokasi tumor tersering di mana, gejala utamanya apa. Intinya epidemiologinya ternyata belum ada tuh. Akhirnya aku isilah gap of knowledge yang itu. Akhirnya aku kasih inilah epidemiologinya dari 23 case report yang sudah dipublish. Hampir semua belum ada yang bahas tentang kira-kira distribusi utamanya di mana, lebih sering perempuan atau laki-laki. Jadi simpel aja sebenarnya, aku hanya menganalisis epidemiologinya dan akhirnya berhasil terpublish. Yang ini sudah ditolak 1 tahun, akhirnya berhasil dipublish karena berhasil mengisi gap of knowledge. Nah ini yang bentuk-bentuk ke reject dari jurnal sebelumnya. Misal yang ini, dan ini aku highlight ya. Jadi sebenarnya jurnal itu pokoknya mereka sangat anti dengan sesuatu yang standar. Mereka sangat anti dengan sesuatu yang tidak ada novelty-nya. Misal ini dia bilang eh, case ini sebenarnya paling standar. Cephal hematoma paling standar. Belum ada kebaruan sama sekali. Setelah aku baca review ini, aku ubah. Jadi aku dikasih reviewnya, oh ternyata reviewnya kurang di sini. Aku ubah polanya, aku cari kebaruannya apa, dan aku cari gap of knowledge yang ada apa. Sama, teman-teman bisa lihat hampir semua
eh, rejected emailnya, mereka minta harus ada novelty dan implikasi klinis yang kuat. Kayak di sini dia bilang scientific significance is required. Jadi belum kuat. Yang ini juga lack of sufficient novelty. Yang ini juga mereka menekankan kayaknya kamu harus nekanin di sini deh. Intinya kayak gitulah. Nah, itulah kenapa research question itu sebelum teman-teman eksekusi pastikan research questionnya bagus. Dan research question ini paling bagus dibentuk dengan formula yang namanya PCOS. Alurnya seperti apa? Alurnya adalah satu, teman-teman harus preliminary searching dulu. Preliminary searching itu adalah teman-teman explore di PubMed, di database-database yang sudah ada dengan kata kunci yang general dulu. Misal kayak gini, kita contohin langsung ya. Misal tadi nih topik cephal hematom. Nah, ini namanya preliminary searching. Jadi mengeksplor jurnal dengan kata kunci general dulu. Di sini teman-teman harus baca clinical trial yang ada. Idealnya itu teman-teman klik clinical trial ya. Tapi di sini aku coba anggap kita udah klik nih clinical trial. Di sini ada 225 studi. Teman-teman explore dulu, di screening betul-betul, coba teman-teman baca yang ini, baca yang ini, atau kira-kira lah yang dari awal judulnya sudah menarik yang mana. Misal nih, aku baca surgical treatment. Ternyata di sini nanti mereka sebutkan tuh di dalam papernya sampai saat ini aku udah baca ya, jadi aku udah tahu duluan. Sampai saat ini, cephal hematom itu belum jelas kapan harus dioperasi, kapan harus diobservasi. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang 1 bulan pertama ditunggu berhasil resorpsi spontan. Jadi yang awalnya bengkak kepalanya tiba-tiba sembuh sendiri. Tapi ada beberapa anak yang 3 bulan ditunggu, nggak resorpsi spontan, malah jadi tulang. Jadi hematom yang terbentuk menjadi tulang. Akhirnya aku dapat tuh, oh ternyata masih ada perdebatan di surgical treatmentnya. Maka next stepnya adalah aku menspesifikan kata kuncinya. Misal nih, cephal hematom and surgical atau surgery lah, misal ya. Nah, setelah dieksplorasi, ternyata dapat 106 studi. Disinilah teman-teman harus banyak membaca. Kuncinya review, namanya juga review ya. Kita mau mereview, ya harus banyak baca. Nah, teman-teman baca nih paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, sampai seterusnya. Nanti ketemu tuh, oh gap of knowledge-nya ternyata bener nih. Surgery itu masih belum jelas. Oke, aku akan mengangkat satu review yang spesifik membahas tentang kapan indikasi surgery pada cephal hematom. Kalau perlu misal teman-teman punya ide membuat algoritma ininya apa? Algoritma kapan perlu dioperasi, kapan diagnostiknya dan sebagainya ya semakin bagus. Intinya seperti itu. Nah, next step kan preliminary searching sudah nih. Ini aku ambil juga dari slide Mas Yusuf kemarin ya. Jadi teman-teman yang belum nonton YouTube-nya harus nonton dulu. Setelah preliminary searching, udah dapat gambaran utamanya, udah dapat eksplorasi utamanya. Yang kedua, pastikan previous reviewnya dulu. Sudah ada nggak review serupa yang dipublish? Nah, caranya teman-teman scroll ke bawah, klik reviewnya, atau boleh systematic review bebas. Nah, akhirnya teman-teman baca nih, oh di sini udah ada reviewnya nih. Klik di sini, baca lagi jurnalnya, kira-kira yang belum dia jelaskan apa. Misal di dalamnya dia sudah menjelaskan surgery, tapi ternyata dia belum menjelaskan sisi apanya gitu ya. Nanti dibaca dulu sampai dapat, oh dia belum mengisi ini. Baru teman-teman buat papernya. Jadi alurnya seperti itu. Kalau misal belum ada review serupa, itu malah lebih bagus lagi. Berarti review teman-teman semua, review yang pertama. Nah, aku baru buat paper yang dia memang belum ada review serupa, betul-betul gampang banget publishnya. Idealnya seperti itu. Barulah setelah teman-teman pastikan, oh review serupa sudah belum ada atau review serupa sudah ada tapi aku ketemu. Dia belum menjelaskan topik yang ini. Barulah teman-teman susun PCOS-nya. PCOS inilah yang menggait kita, yang mengarahkan kita membentuk studi yang kuat. Nah, aku contohin ya. Harusnya teman-teman aku yakin sudah familiar ya dengan PCOS ini. PCOS itu kan kayak biasa ya, P-nya population atau pasiennya siapa, intervensinya apa, comparison pembandingnya apa, outcome-nya apa, study design-nya apa. Kenapa perlu PCOS? Karena ternyata kita lebih gampang menganalisis gap of knowledge-nya dengan PCOS. Kalau teman-teman cuma di kepala, oh aku cuma mau cephal hematom, intervensinya surgery, comparison-nya juga surgery, outcome-nya ini, study design ini. Mungkin awalnya akan gampang, tapi di situ apa ya? Menurutku akan
kurang dalam menganalisisnya. Justru PCOS itu membantu kita menganalisis. Misal contoh ini ya. Nah, coba aku cari ya. Misal kayak tadi, yang Swanoma tadi ya, paper Swanoma. Nah, ini aku tulis di spreadsheet ini. Awalnya dikasih judul ini, ternyata ditolak. Aku baca reviewnya, ternyata ditolak karena oh dia rare, tapi ternyata udah nggak ada review yang adekuat nih. Akhirnya aku ubah. Nah, aku ubah, aku baca kayak tadi preliminary searchingnya kayak gimana. Review serupa belum ada. Akhirnya aku buat title baru, Ancient Schwannoma of Spine, Review of Confirmed Cases. PCOS-nya aku susun betul-betul detail. Jadi P-nya adalah pasien yang terdiagnosis tumor schwannoma di spine, entah itu di regio mana, yang sudah terkonfirmasi. Intervensinya ini, comparisonnya ini, outcome-nya dan study design-nya ini. Kalau sekilas teman-teman bayangkan di kepala PCOS-nya, pasti akan kesulitan karena bayangin teman-teman habis membaca jurnal, teman-teman ketemu ide baru. Habis baca lagi ketemu ide baru. Kalau nggak disusun PCOS pasti akan lupa. Sementara kalau aku buat PCOS-nya formulanya kayak gini, aku akan gampang nih. Oh, setelah aku baca ternyata belum ada yang membandingkan reseksi yang total versus reseksi yang subtotal. Jadi yang reseksi penuh versus yang nggak penuh, perbandingannya kayak apa belum ada. Setelah aku baca lagi, oh ternyata belum ada juga yang membandingkan approach-nya. Kira-kira tumor ini diambil dari depan atau diambil dari belakang, berpengaruh nggak? Belum ada yang membandingkan. Yang ketiga aku dapat lagi, oh ternyata belum ada yang dapat blood loss-nya. Belum ada yang dapat tentang operative time-nya. Akhirnya aku simpulkan, dari PCOS-ku, aku akan membandingkan ini semua. Outcome-nya aku akan spesifikkan yang ini, study design-nya ini, dan exclusion criteria dan sebagainya ada di sini. Nah, itulah yang aku bilang kenapa PCOS itu penting. Supaya kita bisa gampang mencari gap of knowledge uh, yang belum tereksplor yang mana. Ini sama kayak tadi ya. Jadi cephalhematome, cari preliminary searching-nya kayak apa, dapat studi-studinya, baca dulu kira-kira mana gap of knowledge-nya. Setelah itu pastikan belum ada review serupanya. Kalaupun sudah ada, nanti teman-teman cari yang belum dieksplor apa. Kalau sudah dapat itu, baru teman-teman boleh eksekusi idenya. Jadi alurnya kayak gitu. Nah, contoh lagi yang ini, teman-teman mau cari tuberkulosis dan pregnancy. Kira-kira berpengaruh nggak TB ke pregnancy? Baca dulu, ternyata sudah ada berapa studi nih? Ada 31. Dikit kan studinya? Berarti masih ada nih kira-kira celah yang untuk kita cari tahu apa yang kira-kira belum dibahas. Setelah teman-teman dapat, ya baru teman-teman eksekusi. Jadi kayak gitu ya. Nah, aku eh, merangkum ternyata studi-studi itu kita dapat gap of knowledge itu dari 5 hal. Seringnya adalah 5 hal. Satu, lack of studies. Jadi studi yang membahas topik tersebut masih belum banyak. Kata-katanya seperti apa kalau kalian baca di jurnal? Kata-katanya itu kayak gini. eh, Cari di introduction atau cari di discussion. Kalau mereka udah sebut sejauh ini belum ada clinical study yang membahas tentang efek vitamin A pada fase akut eh, terhadap komplikasi skar renal pada urinary tract infection. Jadi misal orang UTI, kira-kira dikasih vitamin A efektif nggak? Ternyata belum ada. Nah, sesimpel ini aja berarti udah dapat nih, oh ada gap of knowledge di sini. Belum ada, belum banyak studi yang membahas hal tersebut. Oke, aku akan mencari tahu lagi lebih dalam tentang vitamin A terhadap UTI. Jadi simpel kayak gitu. Terus yang kedua contohnya kayak gini. Bunyinya itu lack of studies. Eh, Topiknya research clinical trial di PubMed-nya bunyi, apakah bisa ketamin dosis rendah mengurangi morfin, kebutuhan morfin pada renal kolik? Ternyata dibaca di introduction dia sebut belum ada studi related atau studi terkait yang membahas tentang ketamin, kombinasi ketamin dan morfin untuk mengurangi nyeri pada pasien renal kolik. Akhirnya, oh udah dapat nih lack of studies-nya ada, gap of knowledge-nya dapat. Terus yang kedua, tipe yang kedua adalah selain studinya belum banyak, tipe kedua adalah masih menjadi perdebatan atau masih menjadi kontroversial. Ini yang paling sering aku dapat di dunia bedah. Kalau mungkin di topik-topik lain kardiologi, IPD mungkin banyak lack of studies atau IKA banyak lack of studies. Tapi kalau di bedah itu ternyata lebih banyak kontroversialnya, banyak debatnya. Kayak tadi cephalhematome bunyinya kayak gini. The management of calcified cephal hematome atau cephal hematome yang sudah menjadi tulang, yang mau membentuk tulang, masih kontroversial. Apakah dia harus dioperasi atau dia harus diapakan atau konservatif. Akhirnya dapat nih, oh masih menjadi perdebatan. Gap of knowledge-nya kena di situ. Yang kedua, misal kayak gini.
Ada pasien dengan ini udah ada sisref serupa ya. Misal kayak gini. Sisref serupa sudah mengangkat tentang apakah pasien traumatic brain injury harus ditransfusi secara restriktif atau transfusi yang liberal. Maksudnya apa? Misal pasien TBI datang, HB-nya di bawah 10 sama HB di bawah 7. HB di bawah 7 baru ditransfusi itu namanya restrictive transfusion. HB di bawah 10 baru ditransfusi itu namanya liberal transfusion. Kira-kira berpengaruh nggak? Ternyata disebutkan bahwa meta-analisis sebelumnya belum mengeksplorasi tentang impact dari transfusi restriktif versus liberal dan masih inkonklusif hasilnya terhadap TBI. Maka dari itu mereka mengangkat nih review ini mengangkat tentang hal tersebut. Dan ternyata didapatkan tidak ada pengaruhnya. Walaupun dikasih yang di bawah 10 HB-nya atau di bawah 7, sama-sama aja hasilnya tidak mempengaruhi mortalitas. Maka dari itu, terbentuklah guideline bahwa HB di bawah 7 baru ditransfusi. Karena dia nggak berbeda dengan HB di bawah 10. Intinya kayak gitulah. Ini masih perdebatan. Sama kayak ini dexamethasone pada pasien COVID masih menjadi perdebatan. Nah, itulah teman-teman ada peluang untuk dibuat systematic review. Yang ketiga, maaf, coba minum dulu. Yang ketiga, belum ada guideline yang membahas hal tersebut. Misalnya, pada pasien, ini di discussion ya, di discussionnya berbunyi, pengobatan untuk pasien yang hamil dengan defisit neurologis belum jelas, belum ada protokol yang jelas harus diapakan. Apakah dikasih eh, konservatif dulu, ditunggu sampai aterem baru dilahirkan, atau dioperasi dulu? Ini kasus TB ya. Jadi belum ada guideline nih. Misal nih, orang hamil terus punya TB spine. Kira-kira dia dikasih anti tuberkular terapi dulu sampai dia aterem atau dioperasi dulu spine TB-nya baru nanti dilahirkan. Kira-kira kayak gitulah. Belum ada protokol yang membahas hal tersebut. Akhirnya ada gap nih di sini. Nah, inilah yang aku akan angkat. Sama kayak tadi, ini juga bunyinya sama. However, no definite reports have been published on treatment guideline of pregnant patient with spinal disease. Kata-kata seperti ini, kata-kata yang kuat sekali untuk kita menjadikan satu systematic review. Yang keempat, trendingnya lagi naik tuh. Misalnya kemarin COVID terhadap penggunaan kortikosteroid dexamethasone terhadap pasien COVID. Itu kan lagi naik banget tuh risetnya, teman-teman boleh angkat. Tipe kelima yang terakhir yaitu review serupanya belum ada. Sama kayak yang kayak tadi aku bilang, kalau review serupanya belum ada, akan sangat bagus kita angkat menjadi suatu review. Tapi kalau review serupa sudah banyak, ya kita harus pintar-pintarnya memainkan PICOS. Nah, di sini aku contohin ya, PICOSku itu pasien ini yang udah beberapa studi yang udah accepted. Misal nih, pasiennya adalah pasien wanita yang hamil dengan spine TB. Manajemennya ternyata ada ATT, ada yang surgical management, ada yang obstetric management. Nah, aku akan membandingkan ini. Terus seiring berkembang waktu, ternyata belum ada juga yang membandingkan tentang waktu operasinya. Kayak tadi aku bilang, sebelum dia melahirkan dioperasi, saat melahirkan dioperasi, atau setelah melahirkan dia baru dioperasi. Intinya aku modifikasi PICOS ini sedemikian rupa sampai aku dapat yang paling kuat gap of knowledge-nya. Nah, sama kayak di bawah ini juga teman-teman boleh baca, PICOS-nya sama. Kita mencari apa gap yang belum tereksplor. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana sih letak bunyi-bunyi tadi research gap itu, di mana posisinya di jurnal? Kalau teman-teman belum sering membaca jurnal, mungkin akan kesulitan menemukan research gap-nya. Tapi, kalau misal teman-teman yang sering baca jurnal, pasti gampang banget ketemu research gap-nya. Tipsku adalah, dari pengalamanku, research gap itu sering didapatkan di introduction atau di discussion, introduction paragraf paragraf akhir atau discussion paragraf awal-awal. Kayak misal ini kan introduction nih. Sorry, ini terlalu pendek ya. Then di introduction, kayak tadi, however no definite report have been published. Misal lagi, yang ini, dia di discussion yang ini. Introduction-nya nggak ada, nggak terlalu kentara. Nah, biasanya tuh kalau mau cari ya nih, di introduction di bagian-bagian ini, atau discussion. Ternyata di sini aku dapatnya discussion paragraf awal. Treatment defisit neurologis pada pasien hamil ternyata belum ada nih define protokolnya. Dapatlah aku research gap-nya. Letak lainnya di mana? Misal kayak gini lagi, sama. Ini di
Introduction, bagian paragraf akhir. There are few data focused on pulmonary complication and outcomes during pregnancy. Oh, berarti nanti aku akan membuat paper yang fokusnya adalah komplikasi pulmoner karena belum banyak data tersebut. Sampai yang studi-studi lainnya sama kayak tadi yang aku udah jelaskan, carilah dia di introduction paragraf akhir atau discussion paragraf awal. Kayak gini tadi yang transfusi TBI dapatnya itu di introduction paragraf akhir. Tapi ada juga beberapa yang dia di discussion tapi agak tengah-tengah. Kadang ada juga yang kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita baca jurnal lah. Semakin sering kita baca jurnal, semakin gampang kita memahami research gap yang mereka ingin tonjolkan. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi carilah di first paragraph uh, of discussion atau last paragraph of introduction. Oke, kita next slide. Nah, jadi aku itu kemarin baca buku pedomannya Sisref. Aku baca juga beberapa riset. Ternyata uh, ternyata aku dapatkan bahwa alasan utama dapat gap of research itu sisref-sisref ya. Mereka angkat ternyata paling sering adalah karena insufficient or imprecise information. Jadi sering bunyinya itu kayak belum ada studi serupa yang membahas hal ini. Itu yang paling sering utama. Yang kedua, ntar aku kasih langsung di sini aja lah. Nah nih, 1000 kali disitasi bahwa paling sering review-review itu nyebut masih belum cukup informasi yang ada saat ini tentang topik tersebut. Yang kedua, paling seringnya adalah inkonsisten. Masih belum jelas apakah terapi ini berguna atau tidak. Atau misal bunyinya kayak tadi, still controversial uh, topik tersebut. Nah itu alasan kedua yang paling sering disitasi di Sisref-Sisref. Yang ketiga, mereka sering citasi not the right information. Not the right information itu apa? Kayak gini. Misal populasinya, di sana populasinya populasi Eropa. Sementara populasinya kita populasi Asia. Berarti informasinya belum tentu di sana benar, di sini belum tentu terapplicable di kita. Jadi mereka angkat. Itu yang sering ketiga. Terus yang terakhir, informasinya bias. Maksudnya informasi bias itu apa? Mana bias nih? Yang ini. Information at risk of bias itu ketika studi desainnya masih belum kuat untuk menarik suatu kesimpulan. Misal dia pakai studi case report, terus kemudian dia mengeneralize, oh terapi ini adalah terapi yang paling efektif, karena itu bias. Padahal itu cuma case report uh, dan belum cukup untuk dia menyebutkan konklusi secara general, itu termasuk bias. Intinya kayak gitulah. Jadi paling sering disitasi yang ini. Bunyi-bunyinya seperti apa? Kayak tadi yang kita udah baca, evidence remains limited and inconclusive. Berarti ini dia still debated. Lack of consistency berarti dia insufficient information. Finding are still debated sama kayak tadi. Further high quality research is warranted masih dibutuhkan. Current evidence is insufficient. Intinya bunyi-bunyinya kayak gini lah pola-polanya. Nah, ini aku mau contohin lagi ada satu paper yang lagi disubmit di jurnal Q1. Di sini awalnya itu adalah dia sebuah case report yang aku convert ke dalam review karena ditolak. Setelah di reject, aku ubah convert ke review. Uh, Awalnya dia cuma membahas tentang bagaimana operasi di frontoethmoid meningocele pada balita. Setelah dilihat-lihat ternyata ditolak karena tidak ada novelty-nya. Dan ternyata berhasil ke intinya masih di proses submit sih sebenarnya. Tapi aku yakin berhasil karena harus menekankan kan kayak tadi aku bilang berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada. Akhirnya aku fokuskan emphasizing early structural and functional recovery. Kita hanya fokusnya membahas tentang diagnosis yang cepat dan intervensi yang cepat merupakan satu hal yang penting. Kita fokus di situ pembahasannya. Jadi di introduction kita jelaskan dan discussion kita bahas ternyata memang penting. Bukti-buktinya adalah ini. Akhirnya sekarang lagi in review dan review yang pertamanya ternyata reviewnya positif. Yang terakhir mungkin ya supaya nggak lama ya 40 menit lah materinya. Worksheet analysis. Aku itu sering ketemu orang-orang yang buat review tapi kayak tadi spreadsheet analisisnya itu belum sistematis. Aku secara personal suka ini reviewnya Mas Yusuf ya kemarin yang dibuat sama Mas Yusuf sama Kak Denis sama Kak Habib. Eh, Ternyata aku lihat polanya adalah kalau kita punya spreadsheet yang kuat itu adalah spreadsheet yang banyak dan detail. Kenapa banyak dan detail? Kayak ini, teman-teman boleh lihat ya, aku mengekstrak data banyak banget. Dari study year, demographic, symptom, spinal level, MRI.
sampai komplikasinya aku ekstrak semua. Kenapa ekstraknya harus banyak? Karena nanti di situ semakin teman-teman ekstrak, 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 nanti di akhir baru kelihatan fungsinya. Kayak ini, kita waktu itu Mas Yusuf, Kak Denis, aku, Kak Habib, ekstraknya banyak. LDL, HDL, TG, apolipoprotein, sampai adverse eventnya diekstrak semua. Nanti kita nggak tahu tuh di akhir, kira-kira jurnal sebelumnya mana nih yang udah dibahas sama mereka. Oh oke lah, mereka udah bahas tentang plaque phenotype-nya, tapi mungkin mereka belum bahas tentang adverse effect-nya. Akhirnya kita, misal, ini misal ya, kita jelaskan adverse effect-nya, menjadi satu novelty atau implikasi yang baru terhadap pengetahuan yang sudah ada. Akhirnya dapatlah gap-nya berhasil terpublish. Intinya ekstrak data itu menurutku review itu tidak hanya merangkum ya teman-teman. Bukan sekedar kita ada jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D, kita asal comot, 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 jadiin satu paragraf itu bukan seperti itu. Review yang bagus itu adalah review yang memberikan analisis yang baru. Misal kayak tadi, eh, contoh sefal hematom. Kita kasih nih, oh ternyata dari 30 case yang sudah ada, ternyata lebih bagus dioperasi sejak dini. Karena ketika dia sudah osifikasi, sudah jadi tulang, akan lebih susah remodelingnya. Jadi ada analisis yang kita kasih. Dan analisis itu tentunya belum disebutkan di banyak jurnal. Ini adalah kita memberikan analisisnya kita. Setelah review, kita kasih analisisnya. Jadi bukan cuma merangkum ya, tapi menganalisis. Kita kasih analisisnya. Ini contoh tadi yang udah teman-teman lihat. Ini juga udah di accepted. Jadi harus detail banget dari PCOS-nya, prediksi judulnya seperti apa, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, sampai ekstrak datanya harus lengkap. Mungkin ini lewat aja ya. Intinya setelah kita ekstrak detail banyak, pelan-pelan research question-nya akan bertambah. Kira-kira apakah lokasi tumornya berpengaruh terhadap komplikasinya? Aku dapat research question yang satu setelah ekstrak banyak jurnal. Setelah baca banyak jurnal. Kemudian ekstrak lagi, baca lagi, dapat lagi tuh apakah kalau tumor ini menginvasi pembuluh darah, apakah dia akan berpengaruh terhadap rekurensi, misalnya kayak gitu. Dan berbagai pertanyaan lain. Intinya adalah bagaimana caranya eh, kita mencari cara supaya research questionnya kuat dulu, baru kita eksekusi. Akhirnya dapatlah yang awalnya ditolak, it is being declined due to lack of sufficient novelty. Akhirnya sekarang reviewnya positif. After the authors answer the raised question, I suggest this manuscript for publication. Intinya kayak gitu. Nah, tadi aku udah jelasin panjang lebar. Kira-kira dari pengalamanku, aku cari research gap kayak gitu caranya. Teman-teman boleh aplikasikan, terutama teman-teman yang baru belum sering membaca jurnal. Tapi ada juga cara tentang bagaimana mencari research gap dengan cepat dengan AI. Dan tadi, teman-teman lihat worksheet yang detail tadi, bagaimana cara membuat dia sistematis dan detail dengan AI. Nah, itu teman-teman cari di Actus. Karena sudah 40 menit, aku kalau jelasin semua, pasti lebih panjang. Eh, ya, kalau teman-teman mau belajar publikasi systematic review dari nol sampai akhir yang ditemani sama kita, aku sama Mas Yusuf, teman-teman boleh akses ini di link tersebut. Mungkin sekian, aku kembalikan ke Mas Yusuf. Oke, terima kasih banyak Nasim atas ilmu yang sangat luar biasa ya. Aku juga dapat banyak insight tambahan dari Nasim. Jadi kalau aku simpulkan ya, nyari ide atau novelty gap ini seperti detektif ya. Gak ada detektif yang bisa menemukan kayak targetnya itu dengan hanya diam gitu ya. Maksudnya mikir sendiri. Tentunya mereka membaca gitu, menginterview satu-satu gitu. Seperti kata Nasim tadi, baca paper-papernya, dirangkum dalam worksheet semuanya. Gitu. Nanti akan lama-lama ketemu tuh titik terangnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab ya. Silakan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait mencari ide ya topik utamanya malam hari ini ataupun topik lainnya terkait systematic review bisa ditanyakan. Dan ini sudah ada satu pertanyaan sih, sudah sesuai tadi ada dia ngajukan ide ya. Jadi dia tanya nih, dia habis ikut lomba naratif review dokternya. Nah, tapi mau dijadikan systematic review. Nah, judulnya tentang efektivitas habatus sauda atau Nigella sativa terhadap profil hormon dan fertilitas pasien PCOS. Itu apakah memungkinkan dijadikan systematic review atau meta analisis atau kira-kira gimana ya untuk mengetahui apakah ide ini cukup? Oke, mungkin aku coba jawab ya. Em, Nanti Mas Yusuf boleh tambah Mas di akhir. Jadi kalau sekilas aku lihat kayak tadi polanya adalah
preliminary searching dulu. Aku eksplorasi secara general. Setelah aku explore dengan kata kunci yang general, Nigella sativa dan tadi PCOS ya kalau nggak salah ya. Studinya ternyata sedikit. Studinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misal ditanya apakah memungkinkan untuk dibuat systematic review, memungkinkan. Karena di sini aku cuma explore kurang dari 20 studinya dengan kata kunci yang general. Kalau misal dengan kata kunci general saja sudah sedikit, kemungkinan dia berakhir sebagai systematic review. Meta analisis apakah memungkinkan? Mungkin kurang kurang ini ya, kurang oke kalau misal dengan studi yang sedikit. Eh, dan menurutku kalau misal review serupanya tentang Nigella sativa dengan outcome yang tadi sudah disebutkan, belum ada yang membahas outcome tersebut, tentu akan sangat berkontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada. Dan aku yakin kalau misal berhasil dibuat dengan sistematik, berhasil dibuat bagus idenya pasti oke sih harusnya. Kalau Mas Yusuf gimana Mas pengalamannya Mas Yusuf? Oke, setuju sama Nasim sih. Jadi kan ada FINER kriteria itu ya. Tadi Nasim mulainya dari feasibility dulu. Mungkin yang pertanyaannya. Jadi feasibility itu seperti kata Nasim tadi, cari aja secara umum Nigella sativa atau PCOS gitu. Nah, kan ada ratusan result ya. Mungkin kalau terlalu banyak disempitkan Nigella sativa and PCOS gitu. Nah, kalau jumlah studinya cukup, terutama membahas outcome ya. Ini kan nanti outcome-nya profil hormon dan fertilitas pasien PCOS ini kan agak spesifik ya, Sam ya. Biasanya kan outcome itu ya lebih umum lah gitu. Profil hormon kan pasti lab kan. Biasanya klinis kalau outcome yang banyak itu RCT. Nah, kalau misalnya cukup ya udah lanjut aja kayak kata Nasim tadi. Nah, aku ngasih insight salah satu cara selain lewat feasibility, lewat novelty-nya dulu. Itu lebih straightforward. Cari aja nih Gela Sativa, kayak kata Nasim tadi, NPCOS, terus difilter systematic review. Gitu. Soalnya kalau sudah ada ternyata gitu kita harus otomatis nggak bisa ngambil topik itu gitu harus kita modif lagi mungkin outcome-nya dimodif atau PCOS-nya PCOS yang resisten kah gitu atau profil hormonnya yang tertentu gitu jadi mulai dari feasibility tadi atau dari novelty-nya gitu kayak gitu ya Nasim ya. Oke, kita lanjut ya Nasim ya ada dua pertanyaan lagi nih tambahan. Oke Oke, Mas. ya sudah menjawab ya. Masih kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. eh oh ini bertanya dua kali ya sama pertanyaannya dari Mas Muhammad Bagus. Mohon izin bertanya untuk pembuatan sisref apakah harus menggunakan RCT? Apakah boleh menggunakan observational study? Apakah jika sudah ada studi sebelumnya, sedangkan RCT terbaru sudah banyak lagi dan studi yang lama bisa digunakan? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang Aman pertanyaan per. bagus ya. Silakan sih. Ini jadi kalau misal pertanyaan pertama, apakah pembuatan sysref harus menggunakan RCT? Tentunya tidak, dia kondisional ya. Kalau misal eh, dinilai nih misalnya RCT-nya banyak dan RCT-nya kuat-kuat. Terus misal kita mau buat sysref fokus, systematic review of randomized control trials, itu bisa, lebih bagus. Tapi kalau misal RCT yang ada sedikit, apa boleh menggunakan observational study? Tentunya boleh, kita turunkan grade-nya. Terus pertanyaan kedua, apakah jika sudah ada studi sebelumnya, sedangkan RCT terbaru sudah banyak lagi, studi lama dan studi yang lama bisa digunakan, dan ini lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya kalau sudah ada review, misal nih, ternyata kita mau buat, sysref sebelumnya sudah ada, tapi berkembangnya waktu, RCT-nya semakin banyak lagi dan dia belum menginklusi RCT itu. Nah, kita mau membuat review dengan RCT terbaru, itu bisa. Jadi lebih visible lagi. Dan juga sekaligus tambahan yang pertanyaan pertama tadi, systematic review itu tidak hanya harus menggunakan RCT observasional. Aku malah akhir-akhir ini sering buat systematic review yang isinya case report dan case series. Karena memang belum ada observational study. Berhasil ke publish. Jadi bisa, semua ini memungkinkan. Kalau Mas Yusuf gimana Mas? Oke, mantap Nasib udah menjawab sih. Cuma aku mau ngingetin aja. Jadi jangan lupa lihat webinar pertamanya Nasib ya. Jadi webinar itu membahas tentang desain study. Itu vital banget sih. Ya kan Sim ya? Di situ membahas Betul, betul RCT itu Mas. apa? Observasional itu ada apa aja? Ada cohort, retrospektif, ada cross sectional dan sebagainya itu vital banget. Kenapa? Karena tadi sesuai kata Nasim itu pertanyaan researchnya apa itu desain studinya akan penting gitu. Contohnya kalau intervensi atau terapi RCT itu gold standard gitu. Kalau sudah ada RCT jumlah sampelnya cukup. Kalau Cochrane itu mereka pure pakai RCT biasanya, nggak menginclude lagi observasional. Cuma kalau selain tapi di Cochrane itu di sini dinyatakan bahwa boleh pakai selain RCT itu ada misalnya ada mazhab sendiri gitu. Tapi kalau Cochrane biasanya mereka pure pure RCT kalau intervensional. Nah,
perlu dipahami juga research question-nya. Ada topik-topik yang nggak mungkin RCT, gitu. Contohnya faktor risiko, gitu ya. Kayak misalnya pasien heart failure gitu. Jadi kira-kira mereka prediktor untuk mortalitasnya apa di rumah sakit? Nggak mungkin LCT, itu pasti observasional. Itu dari research question aja nggak memungkinkan observasional. Ada juga yang eh, lebih bagus RCT aja pure cukup. Ada yang mungkin bahkan di mix gitu. Biasanya kalau kayak kata Nasim tadi, jumlah pasien RCT-nya sedikit. Misal RCT-nya baru satu atau dua, ya bisa digabung observasional. Nah, aku juga ada tambahan sih buat pertanyaan yang tadi. Kalau sudah ada sisref sebelumnya, terus ada studi RCT terbaru itu, apakah boleh? Jawabannya boleh. Gitu. Tergantung apakah RCT-nya, nah kayak topiknya Nasim pada malam harinya, apakah RCT-nya sudah mengisi novelty gap itu, atau perlu systematic review untuk merangkum semuanya. Aku pernah kasus satu kali submit di reject. Waktu itu aku bikin systematic review, topiknya itu belum ada systematic review sama sekali ya. Cuma ada satu RCT terbaru dan jumlah sampelnya sangat besar. Nah, waktu aku submit, aku gabungin semua RCT, aku gabungin satu RCT itu dengan sekitar 5 atau 6 observation study. Jadi jumlah sampelnya meningkat kan. Dan otomatis lebih komprehensif. Tapi ditolak karena menurut jurnal tersebut RCT itu sudah menjawab research question itu gitu. Nah, beda-beda. Tiap editor atau tiap reviewer akan menilai apakah novelty gap-nya sudah terisi atau belum. Nah, itu perlu kita pertimbangkan sebelum kita mau RCT doang atau observation study atau bahkan memilih topik tersebut gitu. Setuju sama Nasib. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ini yang ketiga Sim ya. Izin tanya, apakah tools Prisma dan Picos menggunakan prinsip yang sama dengan menyusun SLR? Atau salah satunya lebih baik? Oh, oke oke. Gimana Sim? Ini eh, ini masih dulu Mas. Aku masih mencerna. Mencerna ya? Iya ya. Jujur yang pertanyaannya, eh, kalau nanti kurang menjawab bisa ditanyakan lagi ya. Tapi feelingku ini maksudnya apakah Prisma dan Picos ini berdiri sendiri gitu? Kayaknya maksudnya gitu ya. Kayak tools. Hmm. Dia mungkin nganggap ini sebagai, maksudnya nganggap ini sebagai tools gitu ya. Jadi Prisma itu eh, semacam checklist ya, preferred reporting item gitu. Jadi kayak checklist-checklist untuk systematic review. Kan preferred reporting item of systematic review meta-analysis kan. Nah gitu, jadi kayak checklist gitu. Nah kalau PICOS ini sebenarnya cuma singkatan untuk menyusun research question gitu. Jadi semuanya yang dipakai gitu. Pakai barengan kok semuanya. Gak ada yang lebih baik. Gitu gak sih? Masuk Iya, pertanyaannya. oke. Aku paham Mas sekarang. Iya, Iya, iya. jadi Prisma itu benar dia itu checklist. Jadi review yang bagus itu dia mengikuti checklistnya Prisma. Mas Yusuf kayaknya pernah jelasin di video yang mana ya itu ya. Pokoknya ada di upload di YouTube. Prisma itu ada cek 1 sampai berapa puluh gitu. Kalau misal kita berhasil penuhi semua berarti reviewnya kita bagus. Picos itu sebenarnya untuk kita nyusun kayak tadi. Jadi kayak misal ide kita apa, terus kita rangkai pakai Picos supaya kita bisa ketemu nih, oh Picosnya kita udah kuat atau belum, ada celah yang belum terisi atau tidak. Lebih ke ininya aja frameworknya. Tapi dua ini tetap sama-sama ada dalam menyusun systematic literature review gitu. Iya, betul. Setuju Semoga banget. menjawab ya. Apakah sudah menjawab ya? Sudah menjawab ya. Oke, apakah ada yang mau tanyakan lagi dari eh, audiens? Silakan di kolom chat mumpung kita membahas topik yang sangat penting ya pada malam hari ini. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada yang ingin bertanya, sebenarnya semua pertanyaan yang teman-teman akan sampaikan itu ya sudah kami prediksi itu karena eh, bertahun-tahun ya bercimpung di bidang ini dan juga membimbing adik-adik tingkat misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu sudah kami coba rangkumkan beserta juga basic-basic dari systematic review dalam course Auctus itu. Jadi kalau teman-teman mau dari basic to from zero to hero dari A sampai Z, systematic review dari nol publikasi sampai satu zero to one, langsung aja pakai course Auctus. Itu saran kami. Jadi bukan cuma ilmu ya, ada template juga. Jadi nulis formatnya systematic review, contoh susunan kalimatnya, itu sudah ada template-templatenya dalam bentuk Word bisa diedit. Itu bahkan juga template prompt AI
Jadi misalnya buat introduction strukturnya itu yang bagus gimana sesuai dengan evidence, tinggal masukin topiknya apa. Nah, itu jadi template-nya gitu. Kita di sini mengajarkan untuk meleverage AI sebagai bantu penulisan ya, asisten gitu. Mumpung ada diskon, bisa pakai kode diskon si Sref ya. Nah, ada yang Oh ini bertanya saya, pertanyaan bagus jika sih sudah Mas. berlangganan, jika sudah Jadi berlangganan bisa diskusi atau coaching di WA, bisa jawabannya ya. bisa. Malah kadang kami kalau misal sudah mentok gitu bingung, kami adakan Zoom opsional nggak masalah. Jadi kalau misal sudah pakai course-nya, apapun yang ditanyakan silakan di grup WA. Terus kalau misal butuh Zoom pun kami bisa atur waktu. Terus sama tadi menambahkan yang Mas Yusuf tadi. Jadi apa yang bikin beda waktu sama yang teman-teman lihat misal ada webinar atau misal course kelas yang lain. Course yang lain itu betul-betul strict. Mereka pakai buku A sampai Z dengan cara yang betul-betul sulit, rumit dan betul-betul sangat inilah sangat textbooknya. Tapi kalau kami justru lebih suka praktikalnya. Gimana cara praktisnya membuat A sampai Z tadi sampai berhasil nyusun studi dan bagaimana memanfaatkan AI. Mungkin AI itu yang belum pernah digunakan. Orang-orang mungkin pikir AI segampang suruh ChatGPT bikin ini, bikin itu. Sebenarnya nggak seperti itu ya. AI itu ada caranya juga, ada prompt-prompt tertentu. Tergantung bagaimana cara kita pakai. Karena jujur, ada teman-temanku yang pakai AI, kedetek plagiarisme tinggi. Tapi selama aku membuat systematic review, aku belum pernah kena detect sekalipun plagiarisme yang tinggi. Jadi ada caranya. Nah, mungkin teman-teman semua yang tertarik mau belajar juga, mungkin nanti di supervisi dibantu sama Mas Yusuf sama aku boleh akses course Actusnya. Gitu mungkin Mas ya. Oke, ya betul sekali. Jadi istilahnya praktis lah, praktis playbook gitu, bukan hanya teoritis. Oke, mungkin itu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kami ada di grup kan, jadi bisa dihubungi. Dan semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Dan kalau bisa eh, lebih mantap lagi, tentunya menggunakan course yang A to Z itu. Dan untuk webinar-webinar sebelumnya, jangan lupa juga sudah kami upload dan webinar ini juga akan kami upload nantinya. Bisa di-review kembali gitu. Semoga bisa membantu penulisan sistematik reviewnya. Mungkin itu dari kami, dari Nasim ada penyampaian terakhir mungkin? Sudah Mas Yusuf. Sudah Sudah ya, sama Nasim? kayak Mas Yusuf tadi. Oke. Terima kasih Nasim untuk ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman sekalian untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa bisa akses course kami menggunakan kode diskon SISREF, diskon 20% ya. Diskon SISREF ya, kode aku ketik ya. Diskon SISREF. Itu 20%. Lumayan ya, lumayan sekali. Sisanya nanti bisa dibuat untuk publikasinya uangnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas